Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang resiko dan manajemen resiko bank. Yang pertama yaitu definisi resiko. Adapun resiko menurut para ahli. Yang pertama, menurut A. Abasalim, resiko adalah ketidakpastian yang mungkin dapat melahirkan peristiwa kerugian. Yang kedua, menurut Sri Rejeki Hartono, resiko adalah ketidakpastian di masa yang akan datang tentang suatu kerugian. Yang ketiga, menurut Herman Darmawi, resiko adalah penyebaran atau penyimpanan hasil aktual dari hasil yang diterapkan. Yang keempat yaitu menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS, resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh situasi yang tidak menguntungkan yang mungkin dapat terjadi. Selanjutnya adalah jenis-jenis resiko perbankan. Adapun 8 resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. Yang pertama yaitu resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau resiko di mana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Resiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, penerbit, atau kinerja peminjam dana. Resiko kredit terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha untuk memenuhi kewajibannya. Resiko ini berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank seperti perkreditan, treasury, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam administrasi bank. Selanjutnya yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko kerugian pada naik turunnya posisi neraca yang muncul akibat pergerakan pasar modal. Resiko pasar meliputi antara lain resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas, dan resiko komoditas. Resiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Resiko ini merupakan resiko gabungan yang berbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, serta hal-hal lain yang menentukan harga pasar saham maupun ekuitas dari komoditas. Contoh dari resiko pasar adalah bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila suku bunga pasar meningkat. Bank membeli valuta asing US dollar, di mana nilai dalam valuta rupiah akan menurun bila nilai tukar US dollar melemah. Selanjutnya yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas merupakan resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Contoh dari resiko likuiditas adalah bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Bank mengalami kalah clearing dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia. Bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba, dan bank tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain pada saat bank tersebut memerlukan likuiditas.
Selanjutnya yaitu resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko kerugian sebagai akibat dari tindakan manusia, proses, infrastruktur, atau teknologi yang mempunyai dampak operasional bank. Contoh dari resiko operasional adalah pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan kredit, kesalahan posting transaksi kepada core banking system karena karyawan yang ditunjuk kurang berpengalaman, terjadinya bencana alam berupa banjir besar, sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal, dan berbagai kejahatan keuangan seperti fraud. Selanjutnya yaitu resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang timbul dari potensi terjadinya pelanggaran kontrak, kasus pengadilan, atau kebijakan yang salah yang dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank. Umumnya, resiko ini berkaitan dengan resiko kredit karena transaksi dengan bank mencari penyelesaian lewat pengadilan. Bentuk lainnya adalah gugatan pengadilan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh para pemegang saham karena menderita kerugian yang besar. Contohnya adalah bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan kredit macet karena agunan tersebut tidak diikat secara sempurna. Bank kesulitan menagih kewajiban kredit nasabah karena perjanjian kredit ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak sesuai anggaran dasar, atau nasabah menuntut bank karena nasabah merasa membeli produk bank yang tidak transparan. Selanjutnya yaitu resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko reputasi dapat timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif mengenai bank. Resiko ini timbul dari kasus di mana nasabah mengalami masalah dengan jasa bank tetapi belum diberi informasi yang memadai tentang penggunaan produk dan prosedur penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu resiko strategik. Resiko strategik merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan atau penerapan strategik bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal. Akibatnya, keputusan yang tidak tepat ini, maka bank harus mengeluarkan suatu biaya yang besar dan gagal untuk mencapai target bisnisnya. Contoh dari resiko strategik adalah bank memutuskan bersaing dengan bank asing dengan meluncurkan produk terstruktur yang kompleks, padahal bank tersebut belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga produk tersebut gagal dan akhirnya bank tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko yang disebabkan karena suatu bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Resiko ini dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Contoh dari resiko kepatuhan adalah bank tidak mengirimkan laporan tepat waktu sehingga harus membayar sejumlah denda. Contoh lainnya adalah bank tidak secara utuh mengikuti prosedur seperti yang diterapkan oleh regulator. Manajemen resiko. Manajemen adalah suatu upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap suatu hal tertentu. Resiko adalah akibat yang tidak menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi, manajemen resiko adalah suatu metodologi untuk menghindari akibat buruk yang mungkin terjadi dan suatu metode untuk menghadap resiko di masa depan yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan.
Selanjutnya yaitu komponen manajemen risiko. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang terbentuk dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai hasil dari filosofi, gaya operasional, dan struktur organisasi perusahaan. Nah, lingkungan internal memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi, sehingga struktur organisasi, budaya kerja, dan pendelegasian wewenang harus jelas dan tertulis. Yang kedua ada penentuan sasaran. Agar bisa sampai pada tujuan perusahaan, pertama-tama harus menentukan terlebih dahulu sasarannya. Tentukan apa yang menjadi tujuan perusahaan sehingga resiko yang mungkin terjadi akan lebih mudah diidentifikasi dan dikelola. Yang ketiga yaitu identifikasi peristiwa. Manajemen harus mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Peristiwa tersebut bisa memberikan dampak yang positif maupun negatif. Yang selanjutnya yaitu penilaian resiko. Setelah mengidentifikasi peristiwa yang memiliki potensi untuk mempengaruhi upaya pencapaian tujuan, langkah manajemen selanjutnya adalah menilai peristiwa-peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut mendekatkan perusahaan kepada tujuannya atau justru menjauhkan darinya? Tanggapan resiko. Setelah penilaian resiko, perusahaan harus menentukan tanggapannya terhadap resiko tersebut. Tanggapan itu dapat berupa menghindari, mengurangi, memindahkan, atau bahkan menerimanya. Aktivitas pengendalian. Proses ini adalah pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa tanggapan yang telah ditentukan dilaksanakan dengan baik. Informasi dan komunikasi. Manajemen harus mengidentifikasi informasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya setiap orang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang terakhir yaitu pemantauan. Pada komponen ini, manajemen melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa setiap komponen berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu jenis manajemen risiko. Terdapat 4 jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen ini terkait dengan gangguan kegiatan operasional perusahaan yang timbul dari kegagalan fungsi internal seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen hazard. Manajemen ini berkaitan dengan resiko-resiko yang berpotensi untuk mengakibatkan kebangkrutan atau kerusakan. Yang ketiga yaitu manajemen risiko finansial. Manajemen ini berkaitan dengan upaya untuk melindungi laba, hak properti, dan aset perusahaan. Yang terakhir yaitu manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.